Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Teman-temanku serta adik-adikku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Insyaallah fi hadhil munasabati syarifah, pada kesempatan yang mulia ini, pada pekan pertama ini Bapak akan mengajarkan pelajaran sirah tentang tarikh al-khulafa atau sejarah tentang para pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, pekan pertama ini, insyaallah Bapak akan menyampaikan tentang khalifah yang pertama, khalifah yang mulia, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Teman-temanku yang berbahagia, insyaallah di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan bagi, karena pada satu semester ini kita hanya membahas dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maka dari itu pada kesempatan ini Bapak hanya menerangkan tentang biografi Abu Bakar saja. Nanti kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang masuk Islamnya Abu Bakar, terus hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh teman-teman. Oleh karena itu insyaallah pekan pertama ini Bapak akan sampaikan tentang biografi Abu Bakar. Poin pertama, kalian perlu siapkan pulpen dan buku tulis kalian di rumah masing-masing, karena Bapak akan menyampaikan rangkuman, kalian tulis, dan setelah itu Bapak akan jelaskan rangkuman yang kalian tulis itu, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama, nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Adapun nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq, yaitu nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Adapun nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi. Itu teman-teman, nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tulis, kalian boleh skip video ini dan ulangi-ulangi untuk menulis nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Adapun ayah Abu Bakar As-Siddiq yaitu bernama Utsman bin Amr. Utsman bin Amir, teman-teman. Dan ibunya bernama Salma Ummu Al-Khair. Teman-teman. Oke. Dan Abu Bakar ini memiliki kunyah, ya. Kunyah itu panggilan, sering dipanggil oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar, ya kan? Namanya kan aslinya Abdullah, akan tetapi dipanggil oleh para orang Arab sana Abu Bakar. Adapun julukan, teman-teman, kunyah itu panggilan, akan tapi julukan ini seperti gelar. Abu Bakar mempunyai dua julukan, teman-teman, yang mungkin kita ketahui, yang biasa kita dengar, yaitu As-Siddiq, teman-teman. Akan tetapi ternyata Abu Bakar ini mempunyai dua gelar nama, teman-teman. Yang pertama Al-Atiq, yang kedua As-Siddiq. Adapun Al-Atiq, kenapa sih Abu Bakar disebut Al-Atiq, Pak Haji? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena pertama, Al-Atiq itu karena wajah Abu Bakar itu sangat tampan, teman-teman. Itu alasan pertama kenapa disebut Al-Atiq, karena wajah Abu Bakar tampan. Terus sebagian ulama juga mengatakan
bahwasanya beliau ini berwajah cerah. Nah, pertama berwajah tampan, kedua berwajah cerah. Nah, bukan cuma itu teman-teman, tapi ada satu lagi teman-teman. Kenapa Abu Bakar disebut dengan julukan atau gelar Al-Atiq? Karena dia selalu terdepan dalam berbuat kebaikan. Contohnya ketika Rasulullah bertanya dan ingin hijrah, siapa yang akan berinfak, maka Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman. Itu salah satu kehebatan Abu Bakar teman-teman. Nanti kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah sebutkan kenapa disebut Al-Atiq gelarnya, karena ada 3, berwajah tampan, berwajah cerah, dan selalu terdepan dalam berbuat baik teman-teman. Adapun As-Siddiq teman-teman, kenapa disebut As-Siddiq? Pasti semua udah tahu. Ketika itu Rasulullah SAW telah Isra dan Mi'raj ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ketika itu Rasulullah pergi dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka 1 malam teman-teman. Kalau kita pikirkan sekarang teman-teman, ya di zaman sekarang kita naik bis saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat lama sekali. Tidak mungkin selesai sejam 2 jam, bahkan 1 malam mungkin tidak mungkin teman-teman. Akan tetapi Rasulullah bisa melewati itu semua dengan 1 malam saja teman-teman. Dengan apa? Dengan menaiki buraq, hewan yang diturunkan dari surga untuk mengantarkan Rasulullah SAW ke langit ke-7, bertemu para nabi-nabi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hikmah, dan hikmahnya adalah sholat 5 waktu teman-teman. Oke itu teman-teman. Ketika Rasulullah pulang dari langit ke-7 dan pulang, tidak ada satu orang pun yang percaya dengan kata-kata Rasulullah bahwasanya dia telah Isra dan Mi'raj ke langit ke-7, kecuali Abu Bakar. Maka karena itu Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi As-Siddiq itu benar, orang yang membenarkan tragedi Rasulullah hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam teman-teman. Oke teman-teman, itu seputar gelar atau gelar yang dimiliki Abu Bakar, Al-Atiq dan As-Siddiq teman-teman. Oke selanjutnya lahir. Oke teman-teman, Abu Bakar lahir di Makkah teman-teman. Dia lahirnya 2 tahun 6 bulan setelah tragedi tahun gajah teman-teman, atau setelah Nabi Muhammad SAW lahir teman-teman. Oke. Adapun ciri-ciri fisik Abu Bakar, ciri-cirinya teman-teman saya akan sebutkan. Kalian siapkan alat tulis dan tulis. Pertama, kulit Abu Bakar itu putih sekali teman-teman. Kulit Abu Bakar putih. Selanjutnya tubuhnya tidak gendut teman-teman, akan tetapi tubuh Abu Bakar sangat kurus teman-teman. Tubuh Abu Bakar kurus. Selanjutnya yang ketiga, rambutnya lebat. Rambut Abu Bakar lebat. Terus yang keempat, wajahnya itu tampak tirus. Tirus itu wajahnya kurus. Dan selanjutnya dia sering memakai hina dan katem teman-teman. Itu ya ciri-ciri Abu Bakar As-Siddiq, kalian tulis teman-teman. Terus adapun jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali jasa-jasa Abu Bakar padahal teman-teman. Kalau kita bahas mungkin video ini tidak akan cukup teman-teman. Maka dari itu Bapak ringkas sedikit kelebihan Abu Bakar. Jasa-jasa Abu Bakar, yang pertama, jasa yang paling berharga yaitu Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah SAW ke Madinah teman-teman. Masih ingat tragedi ketika Abu Bakar digigit oleh ular teman-teman? Teman-teman,
ketika di gua Abu Bakar digigit dan Rasulullah berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan janganlah bersedih. Maka diusaplah kaki Abu Bakar dan sembuh karena digigit ular itu, teman-teman. Selanjutnya, Abu Bakar adalah salah satu orang yang tegar. Tegar itu kuat, tabah, karena ketika Rasulullah SAW meninggal. Kenapa begitu, teman-teman? Umar bin Khattab saja, orang yang sangat kuat dan jago bergulat dan tak pernah kalah dalam peperangan, dia tidak percaya ketika Rasulullah meninggal dunia, teman-teman. Bahkan dia berkata, ini kabar yang bohong, kata Umar bin Khattab. Akan tetapi Abu Bakar adalah orang yang tegar, ikhlas dan tabah ketika ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Itulah, teman-teman. Selanjutnya, jasa-jasanya, teman-teman. Sebelum hijrah ke Madinah, teman-teman, Abu Bakar ini membebaskan 70 orang yang disiksa oleh orang kafir karena alasan bertauhid kepada Allah. Dulu pada zaman pertama kali Islam menyebar luas di Mekah, banyak orang Quraisy, kafir Quraisy yang menentang Rasulullah SAW. Barang siapa yang masuk Islam maka akan kami siksa, kata orang Quraisy. Nah, Abu Bakar ini dari keluarga yang terpandang dan sangat kaya raya dan sangat dermawan. Dia membebaskan 70 orang yang disiksa, orang muslim yang disiksa oleh kafir Quraisy. Tentu dengan tebusan uang yang sangat banyak sekali, teman-teman. Itu, teman-teman, salah satu jasa Rasulullah. Salah satu orang yang dibebaskannya itu Bilal bin Rabah, teman-teman, Amir bin Fahirah, Zuhairah, terus Al-Hindiyah dan anaknya, Ummu Ubais dan yang lainnya. Banyak sekali, teman-teman. Itu orang-orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar dari siksaan kafir Quraisy. Selanjutnya, salah satu jasanya yaitu ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia memerangi orang-orang yang murtad. Kenapa banyak orang yang murtad? Karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, semua tidak percaya kabar itu. Masa Nabi meninggal, dari situ banyak orang yang murtad keluar dari Islam. Maka dari situ Abu Bakar memerangi orang yang murtad, teman-teman. Terus sifat Abu Bakar, teman-teman. Selanjutnya, sifat Abu Bakar adalah lelaki yang lemah lembut. Nah, suatu kisah ketika ada pertikaian antara para sahabat, pasti Abu Bakar adalah orang yang paling lemah lembut dan dia tidak tegas. Seperti ketika Fathu Mekah, ketika semua sahabat komen kepada Rasulullah SAW karena tidak jadi haji, Abu Bakar orang yang diam saja dan menerima keputusan Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Akan tetapi walaupun dia sifatnya lemah lembut, dia kepada orang-orang murtad ini sangat keras, teman-teman. Itu mungkin, teman-teman, yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan kalian tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.